Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat, rahimakumullah, dimanapun berada, mudah-mudahan semua berada dalam kesehatan, ya, kesehatan di pagi hari ini. Dan kita sambut keberkahan di pagi hari ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Oleh karenanya di pagi hari ini ba'da subuh kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Ya, jangan sampai pada subuh ini kita leha-leha, santai-santai, tidak melakukan hal-hal positif, bahkan melakukan hal yang sia-sia. Jangan. Isi dengan kegiatan yang bermanfaat, ya. Tilawah Al-Quran, berzikir, atau melakukan hal-hal yang mengundang ridho Allah Azza wa Jalla. Baik sahabat rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dapat kita jadikan sebagai wasilah untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memburu keberkahan di pagi hari ini adalah kita mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil hikmah dan pelajaran darinya. Di antara hadis yang kita akan ambil hikmah pelajarannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, bahwasanya an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala annahu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah alimni wa aujiz. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qumta fi salatika fassalli salata muwaddi'in wa la takalam bi kalamin ta'tadhiru minhu ghadan wa ajma'il ya'sa mimma fi aydin nas. Rawahu Ahmad. Sahabat rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang kita ambil, yang dapat kita ambil dari hadis ini. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Sebagaimana kita ketahui, Abu Ayyub Al-Ansari ini seorang Ansor, penduduk Madinah. Ya, dan kala itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, beliau belum punya kediaman tempat tinggal. Oleh karenanya, beliau memilih ya, di mana unta itu berhenti, nanti disitulah tempat tinggal sementaranya. Ya, oleh karenanya, penduduk Madinah kala itu harap-harap cemas, mudah-mudahan berharap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tinggal sementara di rumahnya. Ya, bisa dibayangkan betapa bahagianya ada orang mulia yang tinggal di rumahnya. Akan ada keberkahan insyaallah ta'ala. Oleh karena semua berharap Rasulullah berhenti di depan rumahnya untuk tinggal sementara. Ya. Tapi tadi rezeki itu menghampiri Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW berhenti di kediaman dekat kediaman Abu Ayyub Al-Ansari, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun tinggal sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sambil menunggu pembangunan masjid, juga tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, seorang pemuda tadi meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan putus untuk menimba ilmu. Menimba ilmu tidak terhenti dengan batas pendidikan formal. Ya, katakanlah kita ya sekolah misal di jenjang sekolah dasar. Tidak sampai di situ, ya lanjut ke sekolah lanjutannya, SMP, MTes dan sederajat seterusnya. Sampai mungkin kuliah dan seterusnya. Tapi ketika kita diwisuda, bukan berarti itu akhir dari pencarian kita terhadap ilmu. Ilmu terus kita cari. Sampai kapan? Sampai akhir menutup mata. Sampai akhir menutup mata. Terus walaupun jenjang formal sudah ditempuh, menimba ilmu itu terus kita cari. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lihat pemuda ini meminta nasihat, meminta ilmu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita jangan sombong menutup diri untuk tidak menerima ilmu. Alimni wa aujiz.
nasihatilah aku dengan nasihat yang singkat. Nah, aujiz itu singkat. Penting bagi kita, sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa nasihat, pesan, ya disampaikan dengan singkat, jelas, padat, syarat makna, sehingga inti pesannya dapat didapatkan, begitu ya. Nah, berikutnya Rasulullah SAW menyampaikan kepada pemuda tadi dengan 3 pesan, dan penting untuk kita ambil hikmah pelajaran juga. Pesan pertama, idza qumta fi salatika fasholli sholata muwaddi'in. Jika engkau hendak mendirikan salat, maka jadikanlah seolah-olah engkau akan berpamitan dengan salat itu, atau seolah-olah itu adalah salat yang terakhir. Pesan ini sangat berharga, sahabat rahimakumullah. Bagaimana seseorang ketika beliau berpikir, seandainya salat yang saya dirikan ini adalah salat terakhir, apa? Ya, dia akan menghadirkan salat dengan sebaik-baik salat. Rukunnya dijaga, sunnah, adab, etikanya dijaga. Kenapa? Ini adalah salat terakhir saya. Harus saya persembahkan dengan sebaik-baiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting sekali. Oleh karenanya, ketika kita salat, berpikirlah, gimana nih kalau adalah salat terakhir saya? Kalau berpikir seperti itu, kita pasti, saya harus serius. Harus terbaik ini salatnya. Dijaga sebaik-baik, dijaga kekhusyuannya, dan seterusnya. Dan juga sahabat rahimakumullah, kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwasanya awal ya amalan yang akan dihisab pada hari kiamat dari seorang muslim adalah salatnya. Salat adalah, Masya Allah, amalan pertama akan dihisab pada hari kiamat. Pesan kedua, wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu godan. Ya. Wala takallam bi kalamin ta'taziru minhu godan. Ya, pesan kedua nih. Janganlah engkau berkata dengan kata-kata yang kelak engkau akan meminta maaf besok, atau engkau akan menyesali besok hari. Nanti di dunia, mungkin di akhirat. Ya, lidah ini tidak bertulang. Sahabat-sahabat, kita semua bisa mengucapkan apa saja. Mengucapkan kata-kata baik bisa. Kalau Allah takdirkan sehat lisan kita. Mengucapkan kata-kata kotor pun bisa. Tapi disinilah letak keimanan, kesolehan, kecerdasan seseorang. Dia harus memilih mana yang dia harus katakan. Ya, semua bisa dikatakan, tapi pilih. Tadi jangan engkau katakan dengan kata-kata yang kelak engkau akan meminta maaf atas kata-kata itu. Kelak engkau akan menyesal dengan kata-kata itu. Iya, betapa banyak sahabat rahimakumullah orang yang khilaf, berucap dengan kejelekan keburukan. Ada yang tersakiti, ada yang tersinggung. Dilapor, dipanggil ya ke pihak yang berwenang, pihak yang berwajib. Akhirnya klarifikasi, mohon maaf atas kata-kata dan seterusnya. Dan betapa banyak terjadi pertengkaran, pertikaian hanya karena salah ucap, salah ngomong. Oleh karenanya penting bagi kita untuk berpikir terlebih dahulu dengan matang sebelum kita mengucapkan sesuatu. Ya, jangan sampai kita menyesal atas ucapan kita. Rasulullah SAW menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Pilihannya berkata baik atau diam. Ya, jadi kalau kita tidak bisa berkata baik nih, udah diam. Pesan ketiga, wa ajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Dan kumpulkanlah keputusasaan terhadap apa yang dimiliki manusia. Sahabat rahimakumullah, pesan ini bermanfaat untuk kita. Bahwasanya berputus asa terhadap apa yang dimiliki manusia. Sehingga harapan kita gantungkan hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pemilik semesta ini. Sehingga kita tidak berharap kepada makhluk. Makhluk namanya juga ciptaan Khalik. Ada awal, ada akhir yang tidak memiliki apa-apa di dunia. Sahabat rahimakumullah, Allah Ta'ala menyampaikan, "May yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh."
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Mudah-mudahan kita menjadi ahli tawakal, hanya berharap, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin Allah menolong kita melalui perantara manusia, mungkin melalui perantara siapakah itu Allah menolong kita. Tapi hakikatnya pertolongan, harapan kita gantungkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pesan ini menginspirasi kita untuk pertama tadi apa? Kita bisa menghadirkan sholat dengan sebaik-baik sholat. Kita bisa menjaga lisan kita dengan sebaik-baik penjagaan, berpikir dulu sebelum berkata. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi ahli tawakal, hanya bergantung, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin tadi Allah tolong kita dengan perantara manusia, tapi tadi hakikatnya gantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kajian singkat ini memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan kita jemput keberkahan di pagi hari ini, di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.